Kami selalu menikmati kebaikan, kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Kalau kami bisa ada sebagaimana kami ada, itu bukan karena hebat dan kuat kami. Kami melihat setia Tuhan tidak pernah sedetik pun Tuhan berkurang dalam hidup kami. Kalau pagi hari ini kami boleh berada dalam bait Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Karena itu kami berikan segala pujian hormat kami kepada Allah yang memberikan nafas kehidupan buat kami. Sehingga tahun 2016 ini, di bulan Januari ini Tuhan, dapat kami lalui dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Tuhan berkenan Engkau menyampaikan isi hati-Mu bagi kami umat-Mu, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk melakukannya. Kami terima dan sambut firman Allah dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap dilawat Tuhan kita berkata, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya sungguh mengucap syukur kepada Tuhan karena saya merasakan pertolongan Tuhan itu sungguh amat sangat luar biasa. Tentu kita semua merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Sebelum saya berbicara lebih jauh, izinkan saya menyampaikan selamat tahun baru. Sebab bulan Januari kita akhiri hari ini. Besok kita sudah masuk di bulan yang berikutnya di tahun 2016. Pernahkah kita berpikir dan melihat ke belakang perjalanan kehidupan kita sepanjang tahun 2015? Bagaimana Tuhan begitu berkemurahan untuk menyertai dan memimpin setiap kita. Walaupun mungkin ada beberapa di antara keluarga, saudara, jemaat yang mungkin tidak bisa melewati tahun 2015. Tetapi saya percaya kita yang ada di tempat ini sudah merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Pujian tadi yang terakhir berkata bahwa setiap musim kehidupan saudara dan saya selalu disertai dengan Tuhan. Entah melewati badai, entah melewati keadaan yang tenang, entah melewati berbagai macam kesulitan dan rupa-rupa keadaan dalam kehidupan. Kita selalu melihat penyertaan Tuhan itu senantiasa sempurna atas hidup kita. Oleh karena itu kita tidak mau melupakan segala kebaikan Tuhan di dalam setiap jalan kehidupan kita. Amin. Karena itu kita mau belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema besarnya adalah pertolongan Allah yang tidak pernah terlambat. Saudara pernah kecewa? Karena Tuhan datang menolong kita terlambat. Ya Tuhan telat. Saudara tahu di dalam Alkitab ada keluarga Lazarus, ada Maria, ada Marta yang sempat kecewa. Ya. Kecewa karena ketika Tuhan diberitahukan oleh mereka berdua, saudara Lazarus, tentang keadaan Lazarus, tetapi Alkitab mengatakan Tuhan tidak segera datang ke kota di mana mereka ada, tapi sengaja tinggal di mana Tuhan Yesus sedang melakukan pelayanan. Dan pada waktu Tuhan Yesus datang ke kota mereka, ternyata Lazarus sudah pulang ke rumah Bapa di sorga. Pada waktu Tuhan Yesus datang, pada waktu Tuhan Yesus mengajak Maria dan Marta pergi ke kubur, saudara, tentu di dalam hati mereka orang berkata ngedumel ya. Ngomong dalam hati, ya baru datang sekarang, udah telat ya. Coba kalau datang kemarin, gak mungkin kejadiannya seperti ini. Saudara pernah merasakan pengalaman seperti itu? Pernah ngalamin? Masih mau setia kepada Tuhan? Masih mau mengasihi Tuhan? Masih mau melayani Tuhan? Itu namanya luar biasa. Tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah kerendahan hati mendatangkan kasih karunia. Mari kita akan lihat di dalam Alkitab kita, Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16. Kita mau belajar kebenaran firman Allah. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. 1 bulan yang lalu saya berkunjung ke rumah salah satu kenalan yang dulu adalah jemaat kami. Tapi karena beberapa tahun dia ada di luar kota, dia sempat pindah-pindah kota dan pulau, maka orang ini tidak lagi menjadi jemaat di tempat kami. Ya saya tidak tahu dia pergi ke gereja mana. Tetapi sampai satu hari saudara,
Sebetulnya kejadiannya ini sudah 3 bulan yang lalu, saudara. Tuhan izinkan orang ini mengalami stroke. Seorang ya bapak lah, walaupun dia masih belum menikah, usianya sudah 60 tahun ya. Sudah 60 tahun, dia tidak menikah. Saya dengar kabar dari adiknya, kebetulan adiknya itu adalah jemaat kami, yang mengatakan bahwa kakaknya sakit, mengalami stroke ya. Waktu saya mau berkunjung ke rumah sakit, dia bilang begini, nggak usah Ci, nggak usah repot-repot ya, karena besok sudah akan kembali. Karena saya waktu tahunya tuh agak terlambat ya. Setelah 10 hari dia dirawat rumah sakit, lalu waktu saya bilang, saya mau berkunjung, nggak usah, nanti di rumah aja, nggak usah perlu ke rumah sakit. Oke, saudara. Ternyata memang saya nggak sempat berkunjung ke rumah itu. Dan adiknya ini nggak pernah cerita apapun kepada saya tentang keadaan kakaknya. Dan saya berpikir setelah dia beberapa hari di rumah sakit, sudah pulih, sudah sembuh seperti sedia kala. Tetapi ternyata baru sebulan setengah yang lalu, saudara, saya mendengar ternyata kakaknya ini waktu mengalami stroke itu keadaannya agak sedikit lumayan parah ya. Jadi sekarang kakinya itu sulit untuk digerakkan, tangannya juga, dan juga mulutnya agak miring, sehingga kalau dia ngomong itu agak sulit ya. Tetapi setelah melewati berbagai macam terapi, sudah ada kemajuan yang cukup lumayan ya. Nah, sebulan yang lalu saya berkunjung, nengok orang ini, saudara. Saudara, waktu kami datang ya, saya sungguh prihatin melihat keadaan orang ini. Kenapa? Karena ternyata saya dengar dari adiknya yang tempat di mana dia tinggal itu menceritakan bahwa kakaknya selama ini ternyata nggak pernah datang beribadah, nggak pernah cari Tuhan. Ya, saudara. Dan bahkan pernah satu kali ketika adik iparnya, kebetulan adik iparnya itu seorang pendeta, diminta untuk mendoakan dia. Dia bilang, suruh suami kamu doain saya. Dia tahu suaminya, adiknya itu adalah pendeta, salah satu adiknya, karena dia itu 9 bersaudara, saudara ya, keluarga besar. Nah, salah satu adik iparnya itu pendeta, mengatakan dia minta untuk didoakan. Setelah dia waktu didoakan, sebelum didoakan, biasa kita orang Pentakosta selalu nyanyi ya. Lagu favoritnya apa yo? Tak tersembunyi kuasa Allah. Waduh, saudara. Dan yang mengagetkan, waktu dia nyanyi, saudara, itu dia nyelip satu kalimat yang kurang enak begitu. Gimana nyanyinya? Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong. Dia nyebut namanya sendiri, Trivena tidak, gitu saudara. Wah, ini mau doain kaget juga ya. Ini frustasi, kecewa, marah, sebel, kesel sama Tuhan. Ya, terungkap dalam satu kalimat. Kalau orang lain ditolong Tuhan, saya kok enggak sih? Pernah nyanyi lagu Iri Hati? Ini lagu Iri Hati, saudara. Kalau lain ditolong, kenapa gua enggak? Kalau lain diperhatikan, kenapa saya kok tidak? Saudara, kita beranggapan bahwa memang kita ini layak ditolong. Kita ini beranggapan memang itu seharusnya pekerjaan Tuhan. Menolong ciptaannya. Seperti itukah kita? Coba kalau kita kembali ke tahun 2015. Dan sebulan perjalanan kita di bulan Januari ini. Apakah saudara adalah orang yang patut menerima pertolongan Tuhan? Atau saudara mengatakan, ya saya nggak tahu gimana caranya. Supaya ketika saya di dalam masalah, ketika saya di dalam pergumulan, ada pertolongan Tuhan datang kepada saya. Saudara yang kasih Tuhan, kitab Ibrani mengajarkan hal yang luar biasa. Ingat, Ibrani itu terkenal dengan kitab yang berbicara tentang iman. Ya, pertolongan Tuhan itu berkaitan erat dengan iman kita. Ya. Jelas kalau orang tidak punya iman, dia tidak akan pernah bisa mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Saya tidak akan berbicara secara spesifik tentang iman, tetapi kalau saya berbicara tentang kalimat-kalimat yang saya akan ucapkan, ini tidak lepas dari kaitan bagaimana kita menaruh iman kita kepada Tuhan. Iman itu berbicara tentang apa? Ketergantungan kita kepada Tuhan. Sekalipun yang kita harapkan belum kelihatan. Sekalipun yang kita harapkan belum datang. Sekalipun yang kita harapkan belum terbukti. Tetapi kita percaya
Sesuai dengan iman kita, pertolongan Tuhan itu akan datang tepat pada waktunya. Amin. Nah, oleh karena itu kitab Ibrani dalam ayat yang kita baca ini mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Bagaimana rahasia kita bisa menerima pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, perhatikan ayat yang ke-16. Dikatakan begini oleh firman Tuhan, bagian yang pertama mengatakan sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Saudara yang kasih Tuhan, rahasia menerima pertolongan Tuhan adalah datanglah kepada Tuhan dengan penuh keberanian. Dengan apa? Keberanian itu bukan berbicara dengan bukan berarti tidak punya kegentaran. Keberanian itu artinya memiliki satu keyakinan bahwa kita adalah orang yang saat ini perlu mendapatkan pertolongan Tuhan. Bahwa saat ini saya datang dengan masalah. Saat ini saya datang mengakui dengan kerendahan hati, dengan kesadaran bahwa saya mempunyai pergumulan dan saya memerlukan pertolongan Tuhan. Saya punya kelas pemuritan yang namanya, kalau di sini SPK, masih SPY. Kalau di tempat saya sudah diganti namanya, dulu SPK, SPY, sekarang namanya SMS. Bukan Bang SMS, bukan yang itu ya, ini SMS yang lain. Saya murid sejati. Saudara, minggu depan kami masuk angkatan yang ke-30. Ya. Dan ada cerita-cerita yang menarik di balik setiap kali ada champion gathering. Karena kita selalu ada di luar kota, ya. Setelah ketika pulang, saya mengenal beberapa orang yang memang perlu kita dorong masuk ke dalam kelas itu untuk mengalami pemulihan. Biasanya saya mendapatkan report laporan dari orang-orang yang menjadi pembina. Ya. Saya kadang-kadang tanya, kalau tahu ada orang-orang yang secara khusus saya perhatikan. Saya tanya, gimana ibu itu? Sudah breakthrough belum? Ya, gimana bapak itu? Sudah mengalami lawatan Tuhan belum? Ya, saudara, kadang-kadang saya mendapatkan jawaban yang kadang-kadang kurang menyenangkan. Ya, aduh, ibu tahu nggak? Itu bapak itu dan ibu itu kayak Mr. and Mrs. No Problem. Maksudnya, ya diam-diam aja gitu. Waktu ada altar call, ya nggak mau maju, ya dia cuma celingak-celinguk liatin orang, ya lihat orang yang dilawat Tuhan, lihat orang-orang yang mengalami manifestasi Roh Kudus, lihat orang-orang yang mengalami kelepasan, ya dia cuma jadi penonton, asik dia nonton orang-orang dilawat Tuhan. Nah dia dilewat, nggak dilawat Tuhan, dilewat Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah orang yang merasa tidak punya masalah. Padahal saya tahu persis bagaimana keadaan keluarganya, saya tahu persis bagaimana hubungan mereka dengan anak-anaknya, bagaimana mereka mempunyai hubungan yang tidak baik dengan orang tuanya. Tetapi di hadapan jemaat yang lain, mereka seolah-olah tidak punya masalah. Saudara, tidak ada manusia di dunia ini yang gak punya masalah. Saudara tanya dengan Pak Yosi, tanya dengan Ibu Laura. Saudara boleh tanya dengan saya, tapi nanti aja, gak usah sekarang. Punya masalah enggak? Setiap orang hidup pasti punya masalah. Kalau jemaat punya masalah, dikit-dikit telepon pendeta. Cari nomor telepon bagian konseling. Nah kalau pendeta kemana nih? Kalau kita cerita sama jemaat, nanti jemaat mencemooh. Lah pendetanya sendiri banyak masalah. Ya, dia nggak tahu masalah gue lebih berjibun ya. Kalau pendeta hamba Tuhan datang kepada jemaat cerita curhat, nanti jemaat mulutnya ember. Lu tahu nggak ya? Dia lu curhat lo sama gua lo ya. Ternyata gua kira ya, nggak taunya bla 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 bla. Kadang-kadang kita sharing sesama hamba Tuhan, gimana pergumulan dalam pelayanan, gimana kita menghadapi jemaat seperti ini. Ya kadang-kadang kita tukar pikiran, bagaimana kita mengatasi persoalan ya di tengah-tengah pelayanan kita. Saudara. Tetapi kalau jemaat enak, datang kepada pendeta lalu mendapatkan solusi, nasihat, bahkan kemungkinan bisa juga mendapatkan pertolongan dan jalan keluar. Saudara, orang ini diam-diam saja. Sambil dia melipat tangan, ya dia mengikuti sesi demi sesi. Dan waktu pulang, ya udah begitu aja. Saya kadang-kadang suka berpikir, ada orang yang merasa dalam hidupnya nggak punya masalah. Orang yang punya masalah, saudara, kalau kita datang kepada Tuhan, harus dengan penuh keberanian.
Penuh keberanian itu untuk apa? Bukan untuk gagah-gagahan. Bukan keberanian dalam arti sikap yang menantang Tuhan. Keberanian di sini berbicara tentang keberanian untuk mengakui dengan kerendahan hati bahwa kita adalah orang yang punya masalah. Amin. Kalau kita tidak punya keberanian mengakui dengan terbuka keadaan kita, Tuhan gak akan tolong kita. Allah kita bukan Allah yang ingin mempunyai inisiatif berlebihan. Ya. Walaupun dia adalah Allah yang maha kuasa. Tetapi Allah ingin supaya kita yang berinisiatif untuk mencari Tuhan, datang kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan kerendahan hati. Amin. Saudara, dalam satu retret, ketika kami retret champion gathering, ketika kami melayani ada satu gereja di luar pulau, ya, itu pesertanya kira-kira 200 orang. Dan saya mendapat bagian salah satu dari sesi champion gathering itu. Dan ketika saya menyampaikan sesi saya, ya, ketika ada staf gembala kami juga menyampaikan sesi-sesi, ya, saya melihat ada satu kelompok orang yang merasa dia nggak punya masalah. Itu kelompok siapa? Kelompok hamba-hamba Tuhan. Staf penggembalaan majelis-majelis di gereja itu. Ya. Dan kebetulan saya ada di sesi yang cukup menantang, ya. Saya sampai kadang-kadang lihat begini, aduh itu orang dari tadi ya, cuman duduk di belakang ya, seperti ngeliatin apa yang sedang terjadi dengan jemaatnya. Dia seolah-olah nggak punya masalah. Nah, ketika sesi detik-detik terakhir, saya akan menyudahi sesi saya, Roh Kudus bicara kepada saya, ya. Buat altar call, ya. Saya tanya, Tuhan untuk siapa? Itu untuk orang yang di belakang. Lah tuh, saya bilang, Tuhan itu mah staf penggembalaan. Mau altar call untuk apa? Karena tadi waktu saya menyampaikan siapa yang punya masalah ini, ya. Dalam list, dalam daftar, enggak ada satupun yang bergerak, yang bergeming, seolah-olah mereka punya masalah. Semua jemaat, ada yang jemaat maju 10 kali, ada yang maju 6 kali, ya. Kadang-kadang kita pikir, kok lu terus yang maju, ya emang gue punya masalah itu. Saya kadang-kadang lebih senang melayani jemaat yang rendah hati. Ya, ada satu anak muda, tante jangan kaget ya nanti kalau aku sampai maju 10 kali. Dia istilahnya begitu. Kenapa? Emang aku masalahnya di situ. Ya, saudara, saya lihat orang ini begitu terbuka. Aduh, breakthrough-nya gampang banget. Lawatan Tuhan terjadi luar biasa. Pemulihan Tuhan terjadi dengan dahsyat, saudara. Tapi kepada orang-orang itu, saudara, ya, soko gurunya itu alot, saudara. Ya, sampai Tuhan berkata gini, Tuhan, hikmat apa yang Tuhan untuk saya sampaikan kepada orang-orang itu dalam menantang mereka. Waktu saya sebutkan semua banyak masalah, gak ada satupun yang punya masalah itu. Dan saya mau ngomong apa lagi? Aduh, Tuhan kasih saya hikmat. Tuhan mau begini, doakan mereka yang dari tadi belum didoakan. Waduh iya ya, saya bilang, ayo Bapak Ibu, siapa yang sejak awal tadi, yang sama sekali belum pernah didoakan, saya minta maju ke depan dengan kerendahan hati. Ini staf gembala ngeliat-liatan ya. Cuman kita doang yang belum didoai dari tadi ya. Dari tadi kan jemaat yang maju terus ya. Nah kita yang belum. Ya mau gak mau dah gandengan tangan maju dah. Nah di situ kena dia. Dan ternyata saudara, itu bukan orang yang gak punya masalah. Justru masalah mereka lebih berat dari masalah jemaat. Waktu saya mau mendoakan mereka ada satu ibu. Saya tanya, Ibu apa yang bisa saya bantu? Dia bilang, Ibu Trivena doakan saya. Saya ini istri simpenan sudah 4 tahun. Ya Tuhan, untung bukan dia yang pingsan. Saudara. Saya yang hampir pingsan, saudara. Kaget saya. Ada satu bapak juga begitu, selingkuh. Padahal mereka adalah staf penggembalaan yang setiap bulan kalau diarahkan ibadah perjamuan kudus disertai dengan perjamuan kudus. Mereka adalah orang-orang suci yang melayani jemaat. Saya sampai syok, saudara. Tuhan itu mengenal keadaan isi hati kita, amin. Walaupun ditutup-tutupi dengan topeng, dengan apa saja. Pakai pagar, kayak pakai apa saja. Tuhan bilang, tantang mereka. Bilang siapa yang dari tadi belum didoakan dan mau didoakan. Ini saat yang terakhir. Waduh, waktu mereka maju, saudara. Aduh, saudara. Saya betul-betul dengan staf gembala saya, syok. Ya, kita tidak buka ini keluar, tetapi kita ingin membagikan di tempat ini. Bahwa tidak ada orang yang tidak punya masalah. Itu persoalannya adalah terletak kepada kerendahan hati kita. Kita mau mengakui dengan kesadaran kita ataukah tidak. Karena itu Alkitab mengatakan
mari kita dengan penuh keberanian. Ini penting, ya. Jangan saudara merasa minder. Lihat perempuan yang pendarahan, dia dengan penuh keberanian, ya. Apa resikonya perempuan yang pendarahan 12 tahun ini? Kalau dia menghampiri kerumunan Tuhan Yesus, resikonya banyak, ya. Tetapi dia punya tekad yang bulat. Sekali lagi saya bicara, karena ada iman di dalam hati perempuan yang pendarahan ini. Makanya dia berkata, andai kata aku dapat menjamah jubahnya saja, maka aku akan sembuh. Saudara, hanya orang yang punya kerendahan hati yang mau datang sekalipun jalannya susah, sekalipun penuh perjuangan, sekalipun penuh dengan tantangan. Amin. Saudara, kalau punya masalah jangan minder datang kepada Tuhan. Tuhan, saya kan orang berdosa, hamba-Mu ini tidak layak Engkau tolong. Saya mau tanya, kalau Tuhan saudara anggap tidak layak untuk menolong kita, siapa yang akan menolong kita? Hanya Dia yang bisa menolong saudara. Hanya Dia yang bisa menolong kita, amin. Bukan manusia. Nasihat manusia mungkin ajaib. Tapi saya mau katakan pertolongan itu datangnya daripada Tuhan. Karena itu dibutuhkan sebuah keberanian. Kebulatan tekad kita untuk menghampiri Tuhan. Ya, menghampiri tahta Tuhan. Dan saya percaya kalau kita memiliki kerendahan hati dan terbuka di hadapan Tuhan, maka pertolongan Tuhan akan datang segera dan tepat pada waktunya. Saya tanya kepada jemaat saya, adiknya orang ini, ya, tanya, Koko sudah berapa lama nggak ke gereja? Saya tanya, kok berapa lama nggak ke gereja? 40 tahun. Bilang, wow, saudara lihat, ada orang yang bisa hidup tanpa Tuhan loh. Dan waktu dia stroke, saudara dia sekarang latihan jalan. Itu di depan ranjangnya itu dipasang besi, ya. Dia taruh tangannya di sini, dia mulai jalan. Dia mulai jalan, dia mulai jalan. Saya waktu lihat orang ini saya geleng-geleng kepala. Dulu waktu papa mamanya belum meninggal, sempat menitipkan 9 anaknya kepada kami. Dia bilang gini, Trivena, tolong lihat anak-anak saya, ya. Topang anak-anak saya dengan doa supaya mereka tetap setia di dalam Tuhan. Saudara, karena dia ada di luar pulau, ya, di daerah Papua, ya. Nah, kami nggak pernah kontak. Sesekali dia datang ke Jakarta 2 tahun sekali, 1 tahun sekali kadang-kadang datang. Saudara. Kita nggak pernah kontak lagi, saudara. Dan ternyata 40 tahun, saudara. Dia hidup tanpa Tuhan. Saya ajak dia ke gereja, dia bilang nanti bikin susah. Nggak apa-apa. Ya, di gereja kan ada lift, gak susah kok. Kalau mau naik kursi roda, kita juga ada kursi roda. Dia berusaha menghindar, kenapa? Saya tahu, satu, karena dia minder. Saudara, kalau kita punya masalah, kita gak perlu minder, amin. Akui saja kekurangan kita, akui saja keadaan kita. Maka justru itulah yang akan mendatangkan belas kasihan Tuhan atas kita. Yang kedua, saudara, dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat ini, menghampiri tahta kasih karunia, supaya menghampiri tahta kasih karunia, ya, di bagian yang pertama tadi. Saudara, yang kedua, kita harus menghampiri tahta kasih karunia. Jangan kalau kita punya masalah malah kita jauh, tapi kita yang harus datang. Bukan Tuhan yang cari kita, tapi kita yang harus cari Tuhan. Kita tuh kadang kalau punya masalah datangnya kepada manusia, datangnya kepada pendeta, ya. Saudara, bukannya nggak boleh, tapi nomor satu kita harus menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Sudah datang belum sama Tuhan? Lalu Tuhan akan bimbing kita, arahkan kita. Kita mesti datang kepada siapa? Kita mesti datang kemana? Kalau Tuhan nggak suruh kita datang kepada hamba Tuhan, saudara, cukup dengan datang kepada Tuhan. Tuhan bisa memberikan pertolongan dan jalan keluar kepada kita. Tetapi kalau kita mau datang, kalau kita mau menghampiri. Nah, kalau kita yang tidak mau mendatangi Tuhan, ya, sulit kita akan mendapatkan kasih karunia Tuhan. Sulit kita akan mendapatkan belas kasihan dan pertolongan Tuhan. Saya banyak menemukan kalau orang ada masalah justru menjauh daripada Tuhan. Saya tadi malam pulang kebaktian jam 7 malam, saya membesuk jemaat anggota komsel saya baru dioperasi cabut pen dari kakinya. Sebetulnya dia nggak mau karena dia trauma. Pada waktu dia mengalami kecelakaan dioperasi 8 bulan dia nggak bisa ke gereja. Karena kakinya harus ditaruh, ditopang
dengan cara kakinya lurus begini. Saudara, dia nggak bisa jalan. Dia pikir kalau dicabut pen, ya temennya nakut-nakutin. Lu kalau cabut pen lu 3 bulan lu diem aja lu, kayak dulu lu 8 bulan, sekarang bisa 3 bulan lu. Jadi dia nggak mau ambil tindakan untuk cabut, padahal sudah waktunya. Saya bilang cabut, kalau dokter sarankan suruh cabut, cabut ya. Tapi Bu kalau 3 bulan nggak ke gereja gimana? Nggak mungkin 3 bulan, pasti. Kalau kamu punya kerinduan datang kepada Tuhan, pasti Tuhan akan tolong. Saudara, memang selama 8 bulan ini dia banyak alasan lah untuk tidak datang ke gereja. Tapi setelah dia mengalami pemulihan, dia rajin, dia merasa, oh iya selama dia nggak ke gereja, dia mengalami kekeringan rohaninya. Lalu dia mulai rajin, dia anggota komsel saya. Nah tadi malam saya kunjungin dia, saya ketemu dengan suaminya. Nah suaminya ini sudah 1 tahun nggak ke gereja. Gara-gara ribut sama istrinya. Saudara, salah paham, lalu saudara istrinya ini ngomong sesuatu yang melukai hati suaminya. Ributnya sama istri. Tapi yang diambekin Tuhan, yang diambekin gereja. Di sini nggak ada ya Bu Lora ya, maksudnya nggak ada yang ngaku ya. Saya bilang, Pak, ayo kembali kepada Tuhan. Nggak usah lah Bu, saya juga tiap hari juga, saya tuh orangnya nggak pernah minta-minta kok sama Tuhan. Sama baik-baik aja ya. Saya kalau doa mengucap syukur, saya tiap hari doa kok Bu. Tapi Bapak nggak punya komunitas, saya bilang. Kalau ada masalah, gimana Pak? Ya udah gini aja, yang penting saya mengucap syukur aja. Orangnya auban, keras kepala. Dia nggak mau menghampiri Tuhan, nggak mau cari Tuhan. Kalau ada masalah, dia minta tolong istrinya. Bilangin lu, ibu-ibu di komsel lu, suruh bantu doa. Nanti istrinya nyampein, Bu nanti bantu doa ya. Untuk kerjaan suaminya, bla 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 bla. Orang butuh Tuhan tapi nggak mau menghampiri Tuhan. Ini namanya orang apa? Auban. Auban, arogan, somse ya. Aduh saudara. Ayo saudara patahkan keangkuhan, kesombongan dalam diri kita. Kalau kita punya masalah jangan tinggalkan Tuhan. Ya ada masalah justru dia nggak mau datang sama Tuhan. Saya pernah punya jemaat, 1 ibu juga. Sudah 9 bulan gak ke gereja. Waktu saya menghadiri satu basar di gereja kami, tiba-tiba ada orang yang dekat saya dari belakang. Siapa? Saya kaget. Ayo siapa? Saya nengok gak kelihatan. Saya Bu. Oh si ibu, saya bilang. Kemana aja Bu? Udah setahun ibu gak kelihatan. Ah ibu saya gak setahun baru 9 bulan. Baru katanya. Ngeselin kadang-kadang. Iya. Kenapa Bu? Aduh kayak ibu gak tahu banyak masalah. Ya banyak masalah datang kepada Tuhan. Ibu kalau kita datang kepada Tuhan tidak konsentrasi, lebih baik saya nonton TV. Gila enggak saudara? Ada masalah malah nonton TV. Saya tanya, TV sudah menyelesaikan masalah ibu? Ya enggak katanya. Sudah tahu enggak, kenapa masih pertahankan? Sekarang kenapa ibu mau datang ke gereja? Tambah bingung saya. Saudara, kadang-kadang itu yang saya hadapi. Saya ketemu dengan jemaat tuh macam-macam. Ya. Ada yang model-model begini, ada masalah nggak mau cari Tuhan, tapi malah jauh dari Tuhan, nggak bersekutu. Alasannya, ya buat apa? Buktinya saya datang ke gereja, pulang gereja, tetap masalah saya ada. Memang saudara siapa? Yang waktu pulang dari gereja, saudara mau masalah saudara segera berakhir. Lihat langkah-langkah yang kita akan pelajari bagaimana kita bisa menerima pertolongan Tuhan. Dibutuhkan kerendahan hati, supaya kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Amin. Itu hal yang kedua, saudara. Jangan jauh daripada Tuhan. Amin. Kalau ada masalah, cari Tuhan. Lebih giat. Belum datang pertolongan, cari lagi. Belum datang pertolongan, tekun. Sabar. Sampai kapan? Alkitab berkatakan, sampai Tuhan Yesus datang. Sampai kedatangan Tuhan. Ya. Sebelum Tuhan Yesus datang, masalah itu gak akan pernah selesai. Tapi kalau Tuhan nanti udah datang, udah kelar semuanya, beres semuanya ya. Saudara dan saya nggak punya masalah. Amin. Rindukan kedatangan Tuhan ya. Tapi sebelum Tuhan datang, walaupun hidup kita sulit, punya masalah, belajar sabar. Yang ketiga saudara, dari ayat yang sama ini kita mendapatkan satu kebenaran yang berkata, supaya apa? Supaya kita menerima rahmat
dan menemukan kasih karunia. Jadi tujuan kita datang itu, saudara, bukan sekedar untuk mendapatkan pertolongan semata-mata. Tetapi yang terpenting adalah kita menerima rahmat Tuhan. Jadi bagian ini mengatakan bahwa kita tuh jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Amin. Jangan berhenti harap padanya. Amin. Jangan berhenti. Hari ini saya berharap, belum ada solusi, besok tetap berharap. Besok belum ada solusi, lusa tetap berharap. Karena itu di dalam Ratapan 3, mari kita akan buka Alkitab kita dalam Ratapan pasal 3 yang berkata demikian. Ini ayat yang sangat populer, mungkin kita senang menghafal dan membacanya. Ratapan 3 ayat 21 berkata begini. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Tujuan kita datang berharap kepada Tuhan adalah mengharapkan pertolongan. Supaya rahmatnya dinyatakan kepada kita setiap hari. Dan waktu kita menikmati, saudara, kasih setia Tuhan itu, saudara lihat, jiwa kita akan disegarkan. Jiwa kita tidak akan mengalami letih lesu lagi. Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Dia tahu kebutuhan kita. Saudara, setiap pagi, kita tidak bicara di musim hujan ya. Setiap pagi kalau udara masih oke, saudara ya, kita lihat embun itu selalu turun ya setiap pagi. Kalau orang-orang yang tinggal di desa, mereka lihat ya di ujung-ujung pepohonan dan daun-daun ya, mereka menemukan ada embun-embun yang masih menempel di daun itu, basah semuanya. Saudara, rahmat Tuhan itu setiap hari dicurahkan. Persoalannya kita mau menghampiri dengan kerendahan hati untuk mendapatkannya atau tidak. Ya. Karena itu Alkitab mengatakan jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Sekalipun rasanya ini adalah sesuatu yang mustahil. Ingat, bagian Tuhan, spesialisasinya Tuhan itu adalah melakukan perkara-perkara yang bagi manusia mustahil. Tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Tuhan itu adalah bagianku, kata firman Tuhan. Karena itu jangan pernah berhenti berharap. Artinya apa? Jangan putus asa kalau kita punya masalah. Jangan putus asa. Entah kapan Tuhan pasti akan menolong kita. Setelah kita melewati berbagai proses yang panjang, pada akhirnya pertolongan Tuhan itu akan datang juga kepada kita. Amin. Yang percaya katakan amin sekali lagi. Saudara, jangan pernah berhenti berharap. Ingat, kalau engkau berharap kepada manusia, pasti akan kecewa. Tapi kalau engkau berharap kepada Tuhan, Dia Allah yang tidak akan pernah mengecewakan setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bagian yang terakhir kita akan melihat di dalam bagian yang berikutnya. Dari ayat yang tadi, Ibrani. Apa yang dikatakan dalam Ibrani ini? Bagian yang terakhir. Untuk apa kita berharap kepada Tuhan? Untuk apa kita datang setiap saat ketika kita punya masalah kepada Tuhan? Untuk mendapatkan pertolongan kita, kapan? Pada waktunya. Saudara, kalau bicara tentang waktu, ya, itu bicara tentang kairosnya Tuhan. Ingat, banyak orang percaya kepada Tuhan, tapi suka dikte Tuhan. Saya beriman, Tuhan, tanggal ini ya Tuhan ya, awas ya Tuhan ya. Saudara, kadang-kadang suka begitu, memaksakan Tuhan. Ingat, iman itu tidak berbicara kita mendikte Tuhan. Iman itu tidak berbicara tentang mengatur waktunya Tuhan. Tetapi iman itu bicara tentang menantikan waktunya Tuhan. Amin. Di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang keempat, ya, dalam Yohanes pasal 2 ayat yang keempat, coba kita akan lihat. Ada satu peristiwa
Di mana ketika Tuhan Yesus memulai pelayanan, ada satu peristiwa yang Tuhan Yesus temukan, yaitu perkawinan yang ada di kota Kana yang di Galilea. Dikatakan dalam ayat ini, ayat yang keempat, pada waktu dalam perkawinan itu terjadi satu masalah. Apa masalahnya? Pesta itu kehabisan air anggur. Saudara, dan Maria ibu Yesus ada di situ. Dia berkata kepada semua orang-orang yang menjadi panitia pernikahan, ya. Nanti kalau Tuhan Yesus nyuruh kamu apa saja, lakukan, ya. Saudara, mereka berharap kapan ini Tuhan Yesus akan menolong. Keadaan sudah begitu darurat. Tamu-tamu membutuhkan air anggur. Tetapi ternyata air anggurnya habis. Sudah tahu, mungkin Maria memerintahkan seolah-olah, nah lu kan anak gua, ya. Kalau namanya anak disuruh orang tua, disuruh emaknya, harus mau. Tapi lihat, jawaban Yesus luar biasa. Dia berkata dalam ayat yang keempat, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Ya, jadi kalau belum waktunya Tuhan, jangan maksa. Kalau belum waktunya Tuhan, jangan mendikte. Kalau belum waktunya Tuhan, jangan ngatur. Tapi biar kita mau belajar sabar, Tuhan, ya, saya butuhkan pertolongan Tuhan. Saudara, Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak peduli, tetapi Dia Allah yang paling mengerti keberadaan kita. Waktu Lazarus sakit, waktu Lazarus mati, Yesus mengerti enggak kesusahan keluarga itu? Mengerti enggak, saudara? Mengerti. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Firman Tuhan mengatakan dalam peristiwa Yohanes pasal yang 11, waktu kebangkitan Lazarus, supaya kemuliaan Tuhan itu dinyatakan, supaya orang-orang itu melihat kemuliaan Tuhan, ya. Bukan untuk kepentingan Marta dan Maria, tapi untuk kepentingan iman orang-orang banyak. Saudara, Tuhan itu punya timing yang tepat. Percayalah, Tuhan itu gak pernah datang menolong kita terlambat, gak pernah datang menolong kita terlalu cepat. Walaupun mungkin kita rasanya terburu-buru, Tuhan kalau bisa sekarang aja. Tapi Tuhan selalu mendatangkan pertolongan tepat pada waktunya. Hanya orang-orang yang mengerti bagaimana cara Tuhan bekerja, dia akan menantikan Tuhan dengan sabar, ya. Dengan berdiam diri dia menantikan pertolongan Tuhan. Sebab kita yakin, iman kita berkata bahwa Tuhan tidak mungkin tidak menolong. Dia pasti menolong. Soal waktunya itu bukan saya yang menentukan, tetapi biarlah Tuhan yang bekerja menurut waktunya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, waktu kita mengalami keadaan seperti ini, sungguh indah kalau kita bisa menyesuaikan dengan waktunya Tuhan. Bukan Tuhan yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan waktu kita, ya. Tetapi kita yang menantikan waktunya Tuhan. Nah, waktunya Tuhan kalau sudah tiba, pasti Tuhan akan segera melaksanakan tugasnya, mendatangkan pertolongan buat kita semuanya. Amin. Amin. Ya, Saudara. Banyak mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saya. Banyak kesaksian-kesaksian yang saya dengar. Bagaimana pertolongan Tuhan datang pada waktunya. Kalau enggak salah saya pernah sampaikan satu kesaksian, saya lupa di ibadah pagi, di ibadah pagi, siang atau sore. Kalau saya boleh ulang sedikit. Ada seorang bapak, ya, namanya Pak Yusuf, ini dari daerah Lampung, tapi bagian pedalaman. Saya kebetulan mendengarkan kesaksiannya itu dari radio SSK. Saudara, bagaimana bapak ini diminta oleh anaknya untuk mentransfer 10 juta, ya, untuk biaya kuliah. Dan dia katakan, Pak, bukan sekarang, tapi kira-kira 2 minggu yang akan datang, ya. Saudara, bapaknya ini gak mau kecewakan anaknya. Bapaknya berkata, iya nak, Bapak punya uang, kata anaknya. Ada. Saudara, bukan bapaknya ini bohong, tapi dia percaya, ya, bahwa Tuhan akan menolong dia. Dia gak ingin kecewakan anaknya lalu gelisah gak bisa kuliah, karena akan menghadapi ujian. Dia harus transfer 10 juta. Saudara yang kasih Tuhan, bapak ini berkata dalam hatinya, nah duit dari mana? Dia ingat terakhir dia ambil uang, itu sisa saldonya, itu cuma 100.000. Ini butuh 10 juta, memang bukan sekarang. Saudara tahu, selama 2 pekan, dia begitu gelisah, karena dia gak punya mimpi dan perencanaan akan mendapatkan sejumlah uang dalam kurun waktu 2 minggu. Ya,
Saudara, kurang 2 hari, anaknya telepon lagi. Pak jangan lupa ya, 2 hari lagi mesti transfer 10 juta. Kalau enggak saya enggak bisa ikut ujian. Bapaknya bilang, tenang nak, Bapak ada uangnya, amin. Amin enggak bohong dong. Amin. Ya, amin. Dari mana Pak? Pokoknya tenang aja. Ada ya Pak ya? Amin. Saudara, dia menjalani hari itu begitu berat ya. Dia nggak tahu dia mau runding sama istri nggak bisa tolong, mau runding siapa-siapa juga nggak bisa tolong. Saudara, dia hanya berdoa mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Dia doa Tuhan, ya, aku ini hambamu, ya. Saya nggak minta apa-apa, ya. Tapi biar kau nyatakan kemuliaan-Mu. Jangan permalukan orang yang berharap kepadamu Tuhan. Tolong saya. Saudara, ketika tiba hari haknya, 2 hari kemudian, dia beranikan diri, ya, pergi ke bank dengan membawa kartu. Ya, saudara yang kasih Tuhan, dia jalan melangkah. Kalau di daerah tuh bank nggak rame ya. Kalau kita kan suka ngantri 5 orang, kadang-kadang 10 orang panjang ya. Di sana tuh kosong. Dia datang yang pertama. Nah loh, kalau dia ngantri kan masih bisa bergumul lagi saudara ya. Tapi begitu dia masuk ke pintu itu, ke dalamnya, dia mulai bingung apa yang harus dia lakukan. Di depan mesin ATM tuh dia nggak tahu mesti ngomong apa. Saudara, dia hanya tutup mata, dia berkata, Tuhan tolong saya, ya, tolong saya. Saya nggak berharap kepada manusia, saya nggak mengandalkan kekuatan saya nggak mengandalkan siapapun, saya hanya mengandalkan Engkau satu-satunya. Dia buka mata, salah mencet saudara ya. Dia buka mata, dia mulai pencet-pencet transfer uang. Aduh saudara, setelah itu kan proses dilakukan ya. Itu dia nggak berani buka mata, dia tutup mata lagi. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saudara, waktu dia selesai melakukan transaksi itu, monitornya menampilkan tulisan transaksi berhasil. Kaget dia. Berhasil dari mana? Duitnya cepet ceng, bisa transfer 10 juta itu dari mana ceritanya? Adegan ini jangan ditiru. Kalau Tuhan yang nggak suruh kita jangan ugal-ugalan. Jangan bonek. Ini karena Tuhan yang tuntun langkahnya. Dengan penuh keberanian, dia menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Apa? Sambil dia tidak pernah berhenti berharap. Sambil pencet-pencet dia, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tiba-tiba transaksi berhasil. Ya, anaknya telepon, Pak saya sudah cek, terima kasih. Transfer sudah diterima. Saudara, bapaknya ingin semaput rasanya. Dia nggak ngerti cara Tuhan bekerja bagaimana. Dia juga nggak cerita kepada siapapun kalau saldonya cuma tinggal cepet ceng. Ya. Karena kalau dia cerita, nanti orang bisa berprasangka yang bukan-bukan. Tetapi dia tahu bahwa pertolongan itu datangnya daripada Tuhan. Sampai hari ini Bapak itu berkata, saya tidak pernah mengetahui siapa yang kirim uangnya ke rekening saya. Saya tidak tahu datangnya dari mana. Tetapi yang saya tahu pasti pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, maka Allah sumber berkat itu, Dia yang akan memberkati setiap kita. Apapun persoalan dan pergumulan kita, mari datang kepada Tuhan. Dengan penuh keberanian, dengan kerendahan hati, kita penuh kesadaran mengakui inilah keadaan saya. Ya, dan siap kita untuk menerima kemurahan Tuhan. Hanya kasih karunia Tuhan, ya saudara, yang akan memampukan kita bisa bertahan sampai hari ini. Amin. Tahun 2016 adalah tahun yang tidak menjadi tahun yang lebih baik dari tahun kemarin. Bahkan orang bilang tahun monyet apa? Monyet api ya? Katanya, nggak tahu hubungannya apa. Orang bilang, cowok semua kerja apa? Ya saya bilang jual buah-buahan aja. Kenapa kok jual buah-buahan? Karena monyet doyan buah-buahan. Nggak ada hubungannya. Saudara, jangan mengandalkan kekuatan kita. Saya berkata kepada jemaat, saya nggak pernah meninabobokan jemaat dengan berkat-berkat,
Tapi saya berkata, kalau engkau berani masuk tahun 2016 dengan kekuatanmu, engkau akan gagal. Tapi masuk ke tahun 2016 dengan kasih karunia Tuhan, maka dari waktu ke waktu kita akan mampu melewatinya. Tidak terasa ya, saat bulan Januari udah mau lewat ya, besok ganti hari, bulan Februari. Dan mungkin juga akan melewati, waktu itu begitu cepat. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Tuhan memberkati kita. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Saya minta pemain musik bisa